kita ngomong sama teman-teman disabilitas atau misalnya teman-teman yang berkekurangan atau misalnya yang lebih atas, itu kita menempatkan empati kita. Jadi gimana kita merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya memang dia lagi bete, ya lo juga komunikasinya jangan jangan bercandaan gitu. Jadi kita kayak kayak paham situasi apa yang akan terjadi kalau misalnya kita komunikasikan ini. Nah, kemudian kalau audible itu layak didengar. Maksudnya obrolan-obrolan kita tuh diusahakan yang positif. Jadi kalau audible misalnya, kalau tidak audible tuh kayak yang ledek-ledekan kayak bully-bulian segala macam gitu kan. Nah, kalau bisa sih audible itu yang layak didengar, yang bagus, yang maksudnya yang respon orang tuh positif gitu, yang membuat orang tuh enak gitu. Kalau clarity itu jelas omongannya. Kan kadang-kadang kita suka atau misalnya ada hal-hal yang ngedumel tapi kita maksud lo apa sih, lo bahasanya bersayap atau segala macam. Nah ini nih clarity itu lebih ke to the point apa yang mau kita sampaikan. Yang paling penting juga adalah humble. Jadi mungkin yang apa ya, yang dia interview kerja terus apa namanya, dia sodorin semua CV-nya bahwa oh ya ini saya nggak ada kekurangan kok pak, jadi saya layak kok diterima di perusahaan ini gitu gitu, itu kan tapi bahasanya biasa aja tapi tidak humble gitu kan. Jadi humble itu coba teman-teman tempatkan diri teman-teman juga apa seperti partner yang kita lagi bicara kayak gitu. Jadi mungkin ini tips-tips kebanyakan ini sharing ya dari apa yang aku lakukan ya. Mungkin teman-teman jadi nanti bisa discuss juga terkait ini karena hal-hal yang biasanya aku lakukan seperti ini gitu. Nah, kalau untuk ketemu face to face, to be honest sebelum pandemi saya memang lebih banyak pakai bahasa tubuh nih, nonverbal. Jadi misalnya, hai teman-teman, sekarang apa kabar nih? Itu banyak banget tuh kalau untuk ketemu langsung ya. Jadi bahasa tubuh atau nonverbal tuh lebih lebih dominan karena orang tuh pasti akan melihat kita secara secara performance gitu kan. Nah, Suci dan teman-teman kalau misalnya sekarang eh, masa pandemi, ini pasti yang didengerin adalah intonasi atau nada suara gitu. Gitu. Itu yang paling dominan pasti kan. Sama verbal kata-katanya. Non verbalnya nggak terlalu diperhatiin. Mau atasnya pakai jas, bawahnya pakai sarung ya bodo amat gitu kan. Tapi yang penting adalah intonasi nada suara sama verbal katanya. Nah, aku yakin nih teman-teman di sini pasti sering banget ikut kuliah online nih sekarang gitu kan. Atau sering banget diskusi sama dosennya, diskusi sama teman-teman yang lain, diskusi sama siapapun via Zoom atau via Google Meet segala macam. Nah, yang paling penting dari teman-teman itu adalah intonasi atau nada suara dan verbal katanya. Jadi nanti usahakan latihan intonasi suara tuh yang jangan juga yang apa, intinya pada saat kita ngomong biasa verbal kata-kata kita tuh mesti clear gitu, mesti jelas. Nah kalau aku sekarang akhirnya punya tips buat teman-teman karena face to face tuh udah nggak bisa, udah jarang lah ya kita bisa face to face. Akhirnya kita lebih melatih intonasi nada suara kita sama verbal kata kita. Jadi kalau meeting kita tuh nggak lost gitu. Kita kita tetap tetap hadir gitu dengan ada intonasi atau nada yang kita atur seperti itu. Ini tips juga nih buat teman-teman kalau misalnya face to face itu kan kita bisa komunikasi dengan tatap, kemudian senyum, kemudian kita bicara gitu kan. Jadi misalnya kayak, halo Suci, apa kabar? Nama saya Weni, senang ya ketemu dengan kamu gitu kan. Jadi tatap, senyum, terus kita bicara kayak gitu. Ini baik face to face maupun Zoom. Kalau kameranya on kayak gini ya, itu kayaknya perlu nih tatap, senyum, bicara. Tapi kalau kameranya off, ya bodo amat gitu lah, mau gimana, mau tiduran segala macam itu terserah aja. Tapi poinnya adalah kalau pada saat kita Zoom meeting, komunikasi yang diutamakan itu adalah intonasi verbal kata, kemudian kalau kameranya on kita tetap pakai konsep tatap senyum bicara ini kayak gitu kan. Jadi buat aku ini useful banget buat teman-teman yang kalau mau misalnya kuliah ataupun mau ketemu sama orang yang tidak bisa ketemu langsung, jadinya kita bisa interaksi gitu. Nah ini kalau flow-nya biasanya kalau aku kenalan sama teman-teman yang baru, itu biasanya kita lihat dulu kan, ini siapa sih nih gitu kan, ini anaknya oke nggak ya, dia mau nggak ya kenal sama gue, biasanya gitu kan, biasa ada rasa-rasa gimana gitu. Kemudian kita interest, akhirnya kita kenalan atau dia yang ngajak kenalan atau kita dikenalkan sama teman kita, bisa gitu. Kemudian jadi teman nongkrong, teman ngobrol, teman diskusi, akhirnya jadi best friend. Kemudian akhirnya jadi bro sis banget gitu kan. Nah itu istilahnya kalau flow-nya mengerucut seperti itu. Jadi teman-teman bisa jadi satu kelas segeng banyak nih
yang ditemuin ya di kelas, tapi akhirnya ada kenalan, ada yang beberapa jadi kenalan, ada yang beberapa jadi teman dekat, akhirnya ada beberapa yang jadi best friend. Jadi hal-hal ini tuh yang perlu diperhatikan juga. Jadi teman-teman mesti memapping teman-teman mana yang bisa mensupport teman-teman untuk mencapai goals. Kalau aku gitu waktu kuliah. Jadi networkingnya memapping siapa nih teman-teman gue yang bisa mensupport gue gitu, ibarat kayak gitu. Ini juga sama, jadi kayak misalnya untuk mencapai goals kita sebenarnya ini apa yang udah aku sampaikan ya, kayak jadi kita mesti tahu dulu nih diri kita tuh siapa. Jadi misalnya teman-teman mau kenalan sama orang atau mau berkomunikasi sama orang, yang paling penting adalah tahu dulu teman-teman itu siapa gitu kan. Yang pasti, Wayne itu siapa ya, terus positif sama negatifnya gue apa ya. Oh, positif gue tuh suka bagus nih kalau misalnya ketemu orang langsung cepat akrab misalnya gitu kan, atau bisa ngobrol. Kalau negatifnya, aduh nih kalau negatifnya tuh gue suka kebablasan nih, cerewet banget gitu kan, jadi suka nggak dengerin orang gitu kan. Nah itu tuh teman-teman masih tahu positif negatifnya teman-teman di mana. Akhirnya teman-teman bisa tahu diri sendiri, kemudian tahu your match-nya, tahu teman kita juga seperti apa. Jadi kalau pengen tahu teman kita seperti apa, ya pastinya yang tadi aku bilang di awal, bahwa kita talk dan engage gitu kan, kita ngobrol, terus juga kita berinteraksi kan, jadi kita tahu. Dan akhirnya kalau temannya ini matching sama kita bisa mencapai goals kita apa gitu. Let's say misalnya mau ada lomba apa di UNJ misalnya gitu, kita mesti cari juga teman-teman yang sefrekuensi lah istilahnya. Kalau kalau saya itu sefrekuensi, matching sama kita, dan bisa satu tujuan untuk mencapai goals gitu. Nah, ini juga, jadi ini kebanyakan tips ya Suci dan teman-teman ya. Jadi bukan teori-teori yang halu-halu gimana-gimana. Jadi kalau aku biasanya ini salah satu teori relationship, di teman-teman bisa cari juga sih di Google. Tapi prinsipnya ini adalah apa yang aku lakukan. Yang pertama tuh, biasanya teman-teman yang aku kenal awal itu biasanya cuma cukup tahu aja, to know aja. Oh, Suci gitu. Ya udah gitu kan. Bye. Kemudian to live, oh Suci itu yang anak UNJ ya? Ya jadi udah agak tingkatnya berlevel gitu. Oh ini, oh dia aktif dia bisa main musik ya, dia segala macam. Nah itu udah mulai tahu. Terus tuh, wah happy deh, enak deh ngobrol sama Suci tuh, nyambung banget loh, gini 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 gini. Nanti kapan-kapan gue mau nongkrong juga deh sama Suci gitu gitu. Nah itu naik levelnya. Nah kalau tuh lagi sih, aduh ini gue ada kerjaan, satu-satunya orang yang cuma bisa bantuin gue tuh Suci deh. Ini udah nggak bisa lagi. Pokoknya dia cuma dia yang bisa bantu gue. Nah kalau udah sampai to be legacy ini, itu tuh teman-teman udah top of the top di relationship. Jadi apapun, misalnya mau ke Bogor, nggak tahu batagor yang enak, batagor apa, eh roti unyil yang enak di mana, nelfonnya Suci. Jadi kayak ingetan tuh legasinya tuh udah Suci semua misalnya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman relationshipnya udah sampai to be legacy, itu top banget. Berarti teman-teman udah mengetahui banget detail partnersnya teman-teman gitu kan. Itu sih, jadi expertise sama attitude-nya jadi tahu kayak gitu. Jadi teman-teman direkomendasikan untuk sampai to be legacy. Tapi ini bertahap lah ya. Jadi nanti bisa jadi teman-teman sekarang masih ada di to live gitu kan. Ya bisa jadi nanti kalau udah sampai kerja udah harus bisa sampai to be legacy gitu kan. Jadi kalau misalnya cari apa-apa ya ke teman-teman kayak gitu. Udah pokoknya otaknya teman-teman lah gitu. Nah sebelum kesini mungkin ada pertanyaan, atau aku lanjut dulu ya kali ya. Sip. Nah kalau kolaborasi yang aku biasa lakukan itu biasanya ada tiga. Pertama, people to people. People to people itu networking. Ya aku sama Suci, aku sama Mbak Rena, aku sama Mbak Monica misalnya gitu kan. Jadi lebih ke people to people. Person to person pertama di awalnya pastinya. Nah person to person akhirnya jadi people to people. Misalnya aku sekarang ngisi di faculty, berarti kan person to people kan gitu kan. Nah nanti, oh aku ngajak IPB deh kolaborasi sama UNJ gitu misalnya. Jadi akhirnya people to people, institution to institution. Jadi skopnya lebih besar. Nah, people to people ini memang udah lumrah biasanya. Jadi networking itu biasanya memang, oh orang sama orang nih ketemuan gitu kan, atau grup sama grup ketemuan. Nah, ternyata yang ditemukan juga adalah networking itu people sama ide gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide, let's say misalnya kalau di kita bisa biasanya kan ada project-project UMKM atau pemberdayaan usaha misalnya gitu. Wah ini aku ada gerobak nih, gerobak mapan, gerobak yang ngecat-ngecat semuanya, gerobaknya warnanya kita bisa misalnya gitu kan. Terus nanti memberdayakan orang-orang di pinggir jalan untuk jualan gitu kan. Ini idenya ini nih gitu kan. Gimana ya caranya mewujudkan ide ini? Akhirnya kita
share ke publik, kemudian people atau donatur mendukung program atau ide kita. Jadi people sama ideas itu bisa jadi networking yang gede banget. Nah itu yang aku pelajarin di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ya. Jadi kayak misalnya di Academy Trainer, di IPB, di Kita Bisa, kemudian di partner-partnersnya Kita Bisa gitu kan. Itu ternyata ada ide, terus akhirnya kita nge-guide semua orang untuk gabung ke ide kita. Jadi people with ide itu juga penting. Nah, insight-nya buat teman-teman di sini, kalau punya ide, please jangan di keep sendiri. Coba dituangkan di dalam bentuk apa, misalnya PPT, Word atau apa, terus diskusikan kepada circle yang teman-teman percaya gitu. Jadi tadi kan ada trust, ada circle utama kan itu ya, yang untuk mencapai goals. Nah itu kalau bisa di share gitu kan. Jadi jangan sampai dipendam sendiri. Kemudian yang ketiga, ada juga nih ternyata networking itu part of opportunity gitu loh. Jadi people with opportunity itu termasuk network. Let's say misalnya contoh ya, di Kita Bisa tuh kerja sama brand tuh banyak banget. Ada teman kayak gue, ada teman-teman Samsung Indonesia, ada Telkomsel, segala macam ya, banyak gitu kan. Nah, mereka tuh punya ide dan ngasih opportunity ke kita. Nah, tugas kita adalah menangkap opportunity itu untuk bisa jadi network yang lebih gede, untuk jadi movement yang lebih gede. Jadi, teman-teman semuanya tuh punya opportunity sama punya kemampuan kita untuk networking, itu disatuin jadi big project, jadi menguntungkan gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mengambil opportunity yang ada di kampus. Misalnya kalau di kampus gampangnya ada beasiswa deh gitu kan, beasiswa bidik misi, LPDP dan semacamnya. Itu kan opportunity ya. Nah pada saat teman-teman tidak mengambil opportunity itu, ya udah nggak akan ketemu orang yang lebih besar lagi gitu kan, nggak akan ketemu kesempatan atau opportunity yang lebih gede lagi. Tapi kalau teman-teman mengusahakan dan membuka jiwa teman-teman untuk bisa open networking, ya opportunity itu datang juga. Nah ternyata pas saya cek-cek juga, itu udah ada yang bilang ternyata si Michelle Jenner. Jadi dia ini saya searching juga, ternyata networking itu not about just connecting people gitu. It's about connecting people sama people, people sama ide gitu kan, people sama opportunity. Jadi nggak cuma networking itu nggak cuma kita kenalan berdua aja, bertiga aja, rame-rame, tapi ternyata networking itu ada ide juga dan ada opportunity juga di dalamnya gitu. Sebelum ke mapping your network, ada pertanyaan mungkin teman-teman atau ada komen dulu? Lanjut kali ya. Oke. Nah, ini lebih ke pertanyaan sih ke teman-teman semuanya. Pernah nggak sih mapping your network? Pernah nggak sih buka buka handphone, buka phone book handphone, atau buka kontak di email, terus teman-teman ngecek siapa-siapa aja sih teman gue gitu? Apakah semua didominasi sama teman main? Apakah semua didominasi oleh teman hangout gitu? Atau temennya siapa aja gitu? Nah itu pernah nggak teman-teman? Coba coba tanya aja di diri teman-teman. Kalau misalnya belum pernah, ayo mulai dari sekarang. Kita coba mapping networknya teman-teman. Nah, kalau di kampus atau di lingkungan organisasi, pasti teman-teman pernah nih ketemu sama dosen killer ya nggak? Pernah nggak ketemu dosen killer? Kemudian ada ketua komunitas ya, mungkin di sini ada ketua panitianya atau co-foundernya fakulti gitu kan. Terus pernah ketemu satpam kampus pastinya, teman makan. Kemudian ada ketemu owner PT apa, pernah juga ketemu komisaris atau investor. Nah banyak nih sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar teman-teman kan ternyata. Nah pernah nggak sih teman-teman nge-mapping um, nge-mapping semua yang ada di sekitar teman-teman ini? Jadi kayak dosen favorit siapa, teman nongkrong siapa, apakah ada bos BUMN di situ, apakah ada anaknya siapa di sana. Pernah nggak teman-teman mapping? Nah kalau belum pernah, ayo kita mulai dari sekarang gitu kan. Coba kita cek gitu kan. Nah biasanya kalau di kerjaan atau di lingkungan kerja itu ada bos, manajer, partner kita sama junior. Tapi kalau di kampus biasanya berarti kan ada dosen, ada mungkin staff di kampus, ada teman-teman kita selevel, ada yang junior adik kelas gitu kan. Kalau udah senior kan berasa adik kelas tuh apa lo gitu kan. Tapi kan sebenarnya bukan seperti itu, harusnya kita ikut mengembangkan diri untuk junior kita. Nah pernah nggak teman-teman mappingin siapa aja sih dosen yang berpengaruh di UNJ yang perlu teman-teman networking kan gitu misalnya gitu kan. Terus pernah nggak staff di rektorat atau staff di fakultas yang powerful sebenarnya. Jadi
nggak mesti jabatannya tinggi, tapi ternyata mungkin bisa jadi OB kampus pun, OB fakultas pun bisa jadi dia orang yang powerful untuk bisa tahu selak-selaknya kita bisa ngajuin proposal kampus misalnya gitu kan. Atau misalnya dari teman-teman kita, mana nih teman-teman kita yang jago ngomong, mana teman-teman kita yang jago bikin PPT, mana teman-teman kita yang jago logistik misalnya gitu kan. Nah, kita memetakan sesuai dengan keahlian teman-teman kita. Nah, itu kalau kita udah bisa memapping semua itu, kita tuh bisa cepat mencapai tujuan kita. Nah, itu biasanya leader-leader yang punya kemampuan untuk mapping ini. Nah, ini nih yang aku mau share ke teman-teman juga. Jadi pernah nggak sih mappingin, memetakan jaringan-jaringan teman-temannya teman-teman nih gitu, yang punya kekuatan high, medium atau low. Jadi high itu adalah dia punya level of networking yang tinggi. Jadi misalnya sekali ngomong sama dia jadi gitu. Sekali ngomong sama direktur A jadi programnya misalnya gitu kalau dunia kerja. Kalau medium ini biasanya ada di level manajerial. Misalnya dia yang influencer, misalnya ada ide apa dia yang ngomong ke atasannya dan dia nanti yang akan ngepromoin kita. Biasanya di tengah-tengah. Nah, kalau low ini biasanya jabatannya bisa rendah atau orangnya bisa nggak terlalu powerful tapi dia helpful gitu misalnya gitu. Itu bisa jadi yang membantu kita untuk mencapai goals. Aku langsung ke ini ya, ke apa yang aku lakukan ya. Nah, teman-teman nanti mungkin after this bisa buat kayak mungkin di Excel kali ya atau di manalah yang gampang. Coba teman-teman petain nih. Misalnya nih, ini kan contoh networking aku ya. Jadi kalau misalnya high, misalnya Mr. X, posisinya direktur. Kenapa sih aku masukin dia ke dalam posisi high? Karena dia tuh decision maker gitu. Jadi kalau kita punya ide, ngomong sama si Bapak X, udah langsung di ACC aja gitu. Nah, itu namanya high level kalau menurut aku gitu. Nah, ini yang harus dijaga dan di-maintain, perlu dijaga dan perlu di-maintain. Kita perlu tetap keep interaksi, kita tetap keep komunikasi, jangan lost kontak. Kemudian yang kedua adalah medium. Misalnya Mr. Y, dia manajer apa? Tapi dia tuh influencer. Influencer tuh gini, kalau kita punya ide, kita kasih ke Mr. Y, ide kita itu bakal dia promotin ke atasannya gitu. Nah, nanti atasannya akan bilang, "Oh, ini oke, oh ya udah diterusin gitu." Atau misalnya, oh ini nggak oke nih, kurang apa, tapi manajer yang ini tetap ngasih tahu, oh pak nggak oke sih, nggak apa-apa, tapi dia tuh orangnya oke, begini 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 begini, nanti bisa dibantu bla 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 bisa gitu. Nah, kita perlu cari orang-orang yang influencer ini untuk masuk ke medium gitu. Kalau lo misalnya Mr. Z ini let's say posisinya staff, tapi dia Mr. Google atau Mr. Googling lah, Google Maps lah misalnya gitu. Jadi dia tahu semua posisi-posisi bos ini di mana gitu kan. Nah, jadi misalnya, Mas, Bapak dosen A ada di ruangan nggak, Mas? Ada tuh di dalam ini. Nah, dia tuh kayak informan kita gitu loh. Jadi sebenarnya semua orang itu adalah potensial network buat kita ya. Tapi untuk memudahkan kita melakukan apa ya, strategi kita, kalau hemat aku, kalau pengalaman aku, kita perlu memappingkan, kita perlu memetakan siapa-siapa aja nih garda terdepannya kita, garda tengahnya kita, sama garda di belakang kita yang backup gitu. Jadi itu sangat perlu diprioritaskan menurut aku ya gitu. Nah, mungkin after this teman-teman bisa juga bikin ini nih, Suci dan teman-teman ya, bikin network mappingnya seperti apa. Pernah nggak tuh coba lihat phonebooknya? Jangan-jangan isi phonebooknya teman-teman adalah teman main semua, jangan-jangan. Kalau misalnya teman main semua, berarti kan teman-teman harus cari yang ada di high sama di medium ini dong gitu kan. Berarti ya udah, ayo keluar, ikutin seminar, ngobrol, ketemu dosen yang gaul juga, jadi kita bisa dikenalin sama yang lebih punya pengalaman gitu-gitu. Nah, itu menurut aku perlu teman-teman introspeksi di dalam internal teman-teman sendiri. Kalau misalnya ternyata itu isi phonebooknya adalah teman-teman yang high misalnya gitu ya, misalnya ada di high level semua, itu udah bagus. Cuma pentingnya adalah memaintainnya biar terus berkolaborasi, terus berkomunikasi, terus jadi sesuatu project yang bagus ke depannya kayak gitu sih. Gitu deh. Nah, mungkin ini yang sesi terakhir kali. Masih ada waktu nggak, Ci? Masih ada lah ya. Masih ada, Kak. Kalau masih ada ya. Nah, ini kalau kita meet up high level atau komunikasi ke ranah profesional ya kalau menurut aku ya. Nah, mungkin teman-teman ini udah pernah tahu juga sih. Pasti teman-teman gampang lah nyarinya ya di internet. Kemudian mungkin teori-teori begini nih udah gampang ditemukan lah. Kan sekarang banyak skill academy, banyak segala macamnya.
Eh, Kalau aku sih lebih sharing ke pengalaman aku. Kenapa ngomong ke orang profesional atau ngomong ke high level itu aku selalu pakai reading the air. Jadi istilahnya kita baca-baca situasi lah ya kalau mau ngomong sama ke high level. Pertama, kita tuh mesti ngobrolnya tuh di waktu yang tepat. Kalau kita ngobrol sama high level di waktu yang tidak tepat, itu bisa jadi chaos. Let's say misalnya lagi ada seminar offline, terus kita lihat di sana, oh ada Pak Sandiaga Uno nih, ada menteri ini nih, ada menteri itu gitu kan misalnya. Kita mau nyamperin dia, tapi dianya lagi ngobrol serius sama si sesama menteri gitu ya. Misalnya ngobrol tuh serius intens. Terus tiba-tiba Weni datang nyalip, "Hai Pak, apa kabar?" Sampai bla 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 bla. Terus langsung kata menterinya, "Oh iya, terima kasih." Bye. Udah kita nggak punya kesempatan lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mengatur waktunya dengan baik, misalnya kita tahu yang tadi makanya pentingnya mapping network tadi kan. Misalnya yang kenal sama Pak Sandiaga Uno, misalnya dosen UNJ Bapak A misalnya, kita udah tahu, Pak kenalin dong Pak sama Sandiaga Uno Pak, gini gini gini, oh ya udah ntar ya saya bantuin gitu misalnya gitu. Nanti dicariin waktunya yang pas, misalnya pada saat dia lagi santai atau dia lagi zoom begini, terus tiba-tiba kamu mengajukan pertanyaan gitu kan. Nah itu kan jadi dia notice sama kamu misalnya gitu. Jadi waktu ini sangat penting banget untuk bisa teman-teman apa menyasar ya, menyasar posisi-posisi high level itu. Jadi jangan sampai pintar-pintar lihat posisi sih, lihat lokasi. Jadi kalau misalnya mau ketemu Pak Erick Thohir, ya udah ikutin aja zoom meeting segala macam, atau misalnya ikutin aja millennial talks atau apa misalnya yang sesinya santai. Tapi kalau pada saat lagi serius kamu nyela, udah deh bye, nggak akan di approve. Nah, yang kedua itu aku biasanya ngobserve dulu sih. Jadi misalnya kalau mau ketemu high level, aku biasanya mapping. Oh, ini mau ketemu Pak Erick Thohir nih misalnya gitu ya. Atau mau ketemu Mbak Najwa Shihab nih misalnya gitu ya. Aku biasanya observe dulu. Observe tuh gini. Ini doi hobinya apa ya? Kalau misalnya aku ngobrol ini nyambung nggak ya? Terus dia preferensinya apa ya? Kalau misalnya Mbak Najwa ngomongnya yang kritis, yang pendidikan, yang apa misalnya. Kalau Mbak Najla, sorry, yang Mbak Najla lebih ke semua murid semua guru misalnya gitu. Yang aku harus tahu tentang pendidikan sama macamnya. Jadi lebih ke observe, ngeliat yang akan kita temuin itu apa gitu. Yang akan kita ketemu itu siapa gitu. Nah kemudian yang ketiga dari pengalamanku juga tuh biasanya kalau ketemu itu ngomongnya profesional dan personal tuh harus dibedain gitu. Jadi misalnya let's say pertama kali kenalannya, oh halo Pak, nama saya Weni, bla 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 bla, oke. Nah kalau ngomongnya temanya itu profesional, berarti pada saat kamu ketemu, kamu kenalkan diri sebagai apa gitu kan, secara profesional things. Oh saya mahasiswa UNJ Pak, saya aktif di Fakultas Indonesia, saat ini sedang mengembangkan bla 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 misalnya gitu. Itu konteksnya kalau dari sisi profesional. Kalau misalnya ketemunya pas Sandiaga Uno atau apa segala macam lagi main golf terus tiba-tiba kamu diketemukan, mulailah dari sisi-sisi personal dulu. Jadi misalnya, wah bapak seneng main golf juga ya ternyata ya. Apa sih pak esensi main golf itu? Nah itu jadi kayak kayak personal thingsnya dibangun dulu, baru kamu menyasar ke yang ingin dituju apa gitu. Nah jadi buat teman-teman di sini memang reading there tuh penting. Maksudnya ngeliat-ngeliat sikon, ngeliat-ngeliat situasi apa yang terjadi di partner kita tuh penting banget gitu. Nah yang terakhir tuh words. Jadi pilihlah kata-kata yang benar-benar apa ya? Kalau aku bilang kata-katanya itu benar-benar membangun, kata-kata yang positif, kata-kata yang formal, bukan formal sih ya, tapi lebih ke sopan santun, attitude tuh paling penting banget sih kalau ketemu high level gitu kan. Dan spirit semangat kamu untuk mewujudkan goals kamu. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman, pasti ada ledekannya, Ella emang bisa ya cuy kayak gitu gitu. Nah kalau ini lebih ke enggak, saya bisa kok pak, bla bla bla. Jadi idealis apa ya, antusias kita tuh terhadap terhadap lawan bicara kita tuh kelihatan gitu. Itu bisa bisa diukur kalau orang-orang high level. Mereka cukup sekali dengar kamu dengar teman-teman perkenalan aja biasanya udah tahu oh ini oke, ini enggak gitu-gitu. Nah makanya please prepare yourself sebelum ketemu sama medium atau high level ini gitu. Nah ini yang aku biasanya lakukan. Jadi ini buat tips teman-teman juga. Kalau misalnya sebelum ketemu orang, aku biasanya mapping-mapping begini-begini nih. Emang rada ribet ya kayaknya kelihatannya, tapi ini penting sih buat buat melancarkan inilah ya, melancarkan obrolan dan segala macamnya. Pertama, aku pastinya cek dulu di insight kita ya, insight pribadi kita ya. Tahu diri juga, tahu diri kita tuh kayak gimana. Kemudian PD udah pasti. Masa mau ketemu high level tapi Pak, saya tuh orangnya tuh kurang
kurang pede pak gini-gini, bye, udah nggak akan deh. Tapi kalau misalnya, halo pak, apa kabar, nama saya ini loh pak, gini gini, saya anak IPB juga, bla bla bla, misalnya gitu kan, itu kan berarti kan kelihatan confidence-nya gitu kan. Kemudian yang paling penting tuh, menurut aku juga, kita kalau ketemu orang tuh pakailah pakaian yang bersih segala macam, kemudian groomingnya juga yang rapih, gesturnya yang bagus, gesturnya itu yang terbuka, jadi jangan sampai kita kayak menutup diri, atau misalnya kayak, oh iya pak, nunduk-nunduk, oh iya pak, itu salaman tapi yang sambil nunduk-nunduk, itu berarti kita tuh kurang confidence, kurang open gitu kan. Jadi harapannya teman-teman tuh open gestur, semangat, kemudian confidence, groomingnya juga rapih, nggak mesti mahal-mahal kok grooming tuh, yang penting rapih dan bersih gitu kan, yang penting teman-teman bisa mencitrakan as a personal teman-teman sendiri gitu kan. Nah setelah aku ready di internal, aku biasanya cek, aku bakal ketemu siapa nih gitu, istilahnya outside kita siapa nih. Oh, googling siapa sih Sandiaga Uno itu, siapa sih rektor UNJ kita gitu kan, siapa sih rektor IPB kita gitu kan, googling dulu, googling siapa, jangan sampai salah-salah sebut nama, jadi nanti, oh Bapak Arif Satria ya dosen UNJ lah, Arif Satria itu dosen IPB kali, salah gitu gitu kan, salah sebut kayak gitu gitu, akhirnya kan fatal, jadi kita persepsi di depan juga jadi kurang asik gitu kan. Nah, terus cek achievement beliau seperti apa. Jadi apa aja yang beliau lakukan sepanjang berbakti sama negara gitu kan. Misalnya let's say ada, kalau Erick Thohir misalnya dia punya apa namanya, bisnis media, kemudian punya Indika Foundation, punya apa misalnya gitu kan. Nah, teman-teman tuh penuhi penuhi pengetahuan teman-teman tuh secara secara lengkap gitu, secara komprehensif, jangan setengah-setengah. Jadi kalau bisa sebelum ketemu orang tuh prepare. Kemudian tahu hobinya, tahu opportunity-nya apa aja nih kira-kira. Kalau misalnya aku punya project A, aku bisa connect-nya ke siapa ya? Oh, kalau aku punya project kesehatan, aku connect-nya ke Menteri Kesehatan atau ke Dinkes mana. Nah, itu tuh hal-hal yang gitu tuh perlu dilakukan. Kalau aku prepare-nya ini. Mungkin ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya next nanti ketemu orang, kalau bisa jangan geradak geruduk langsung jeder ketemu, kalau bisa sih sebelumnya udah di prepare. Kalaupun misalnya memang ketemu di jalan tiba-tiba darurat segala macam, ya udah, yang penting tadi tips yang pertama, tatap, senyum, bicara, ya udah gitu, kenalin gitu diri. Jadi jangan sampai ketemu orang di tengah jalan, misalnya ketemu Pak Rahmat Gobel atau siapa di tengah jalan, kayak mau nyapa tapi kayak malu-malu nggak jelas gitu kan, akhirnya ya orang juga ini ngapain sih, mau ketemu sama saya apa enggak gitu kan, gitu loh. Jadi yang tips pertama tadi, tatap, senyum, bicara, ya udah, halo Pak, nama saya ini Pak, salam kenal. Sampai ketemu nanti, mudah-mudahan bisa ngobrol lagi banyak dengan Bapak ya, udah gitu. Jadi ibaratnya udah dapet first impressionnya gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya kartu nama, misalnya kemarin udah ketemu terus langsung kasih kartu nama atau minta kontaknya, nanti bisa saling tukeran misalnya gitu, jadi alasan lah ibaratnya untuk tukeran. Ini yang tadi aku ceritain. Jadi kalau misalnya ketemu orang high level atau ketemu orang yang profesional, biasanya aku selalu ngambilin insight sama yang crucial things. Kalau insight, pastikan kalau teman-teman abis ketemu sama si high level ini, niatnya bener gitu. Jadi niatnya bukan cuma kayak, oh, yang penting gue udah foto sama Bu Sri Mulyani gitu. Jadi niatnya tuh niat yang clear gitu, jangan sampai cuma untuk publisitas doang, tapi kalau bisa memang untuk apa ya, untuk niat yang lebih oke lah kayak gitu. Nah, tadi yang aku udah sampaikan juga, riset atau googling tadi, terus fokus ke obrolan, jangan sampai teman-teman ngomong apa, ibu menteri ngomong apa, terus nggak nyambung gitu kan, jadinya nggak bisa connect gitu. Jadi fokus ke obrolan. Terus tadi juga aku share juga, kalau ngobrol sama orang itu kalau bisa antusias gitu, jangan lemes-lemes, apa gimana gimana tadi lo ngomong apa ya, gue nggak denger sih, oh ya 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 gitu gitu, baik gitu kan, makasih ya, gue duluan gitu kan. Tapi kalau misalnya serius, bukan serius, kalau misalnya antusias, oh iya emang project lu gimana, oh gitu, iya iya iya, bisa jadi nih bla bla bla, jadi kan orang tuh juga semangat juga gitu loh. Jadi harapannya tuh teman-teman menularkan antusiasme itu yang lebih cakep lah, jadi orang-orang juga jadi semangat gitu. Nah, terus ngobrolnya tuh by design, yang aku tadi bilang, bahwa kalau ngobrol sama orang, kalau bisa udah di settingin, oh karena dia direktur BUMN, karena dia direktur bank, berarti gue harus riset tentang perbankan, terus nanti ngobrolnya ini, ngobrolnya ini, ngobrolnya ini, jadi kayak ngobrolnya tuh udah by design, jadi ngobrolnya ngalir dan enak gitu. Nah, buat teman-teman yang nanti, misalnya teman-teman di sini yang mau ketemu sama high level, yang paling krusial tuh ada 3 hal ini teman-teman. Jadi yang pertama, janjian ketemuan. Itu pasti susah, ya nggak sih? Jadi kalau ketemu high level, anjir ini jadwalnya mana ya, jadwalnya nggak pas mulu nih gitu kan, karena entah beliau yang sibuk, entah kitanya yang
nggak notice dia di mana gitu kan. Nah kalau misalnya bisa janjian ketemuan ini carilah network atau mapping network yang deket sama beliaunya, misalnya tadi yang kayak misal aku cerita kalau misalnya ada menteri A, ternyata dosen kita ada yang dekat sama menteri tersebut, nah ya udah kita PDKT sama si dosen kita yang dekat sama menteri tersebut biar dikonekin dan dikasih jadwal ketemuan misalnya gitu. Terus kalau krusial yang kedua adalah pas ketemuan. Nah biasanya nih teman-teman, pengalaman saya kalau pas ketemuan itu grogi, terus kita lupa apa yang mau diomongin ya tadi ya gitu kan. Terus akhirnya ya tadi karena grogi, karena udah apa ya, udah keder duluan, akhirnya apa yang mau diomongin itu lupa semua. Jadi prepare yourself untuk pas ketemuan. Jadi kalau bisa tuh yang tarik nafas, kalem aja, keep confidence. Intinya pas ketemuan, pas janjian, pas ketemuan itu hal-hal yang krusial. Yang terakhir tuh setelah ketemuan. Nah sering tuh ya teman-teman ataupun partner aku segala macam yang di luar berhasil nih, janjian berhasil ketemu nih, pas ketemu berhasil nih, tapi after that-nya yang tidak di follow up. Jadi misalnya udah cerita A B C D F G, terus Pak Menteri oke, atau misalnya Pak Rektor oke, tapi kitanya tidak follow up. Jadi setelah ketemu tuh nggak ada follow up, misalnya diem-diem aja, terus yang harusnya ngirim email atau harusnya WhatsApp itu kita malah nggak WhatsApp, kita nggak malah nggak ngirim email. Nah itu yang biasanya banyak kesalahan yang terjadi, jadi lemah di follow up. Jadi harapannya teman-teman bisa memfollow up hasil ketemuan-ketemuan teman-teman sama orang-orang penting ini gitu. Let's say entah di email, entah di WhatsApp, entah minta nomor sekretaris pribadinya, itu paling penting banget teman-teman untuk di follow up. Jadi itu sih kalau aku bisa share. Ini yang paling penting adalah self confidence ya. Tapi kalau kita pede tapi nggak ada preparation kan bye ya. Jadi self confidence itu penting tapi juga ada preparation. Jadi penting buat teman-teman untuk mempersiapkan diri nih. Jadi jangan pede-pede kepedean doang, tau-tau masalah kosong isinya nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kalau bisa udah prepare, terus abis itu self confidence-nya juga oke, akhirnya bisa connecting the dots gitu sih. Yang bab terakhir mungkin ini maintain network ya. Kalau maintain network tuh lebih ke, aku punya 3 tips sih untuk maintain network. Yang pertama itu understanding differences. Jadi misalnya kita tuh kan beda nih ya. Kalau yang level bos-bos atau level middle up tuh biasanya memang udah senior gitu kan. Udah ya walaupun dia misalnya kayak Bang Fajrin, CEO Telkom, walaupun di CEO, direktur Telkom, walaupun masih muda tapi tetap aja kan kita masih harus nge-reach out dia kan, dan kita harus mengerti perbedaannya apa. Jadi kalau di high level ya kita mesti memahami perbedaannya apa nih, understanding difference antara kita sama teman kita, antara kita sama bos kita, antara kita sama dosen kita. Jadi kita mesti memahami perbedaan dan menerima perbedaan itu gitu. Jadi tips yang pertama untuk maintain networks buat teman-teman yang udah punya networks, terus udah di telepon, udah di mapping, gimana caranya itu bisa everlasting, bisa jangka panjang, ya teman-teman mesti memahami perbedaan tersebut. Nah setelah memahami perbedaan, akhirnya tahu cara berkomunikasinya gitu kan. Nah akhirnya bisa memanfaatkannya lebih, bukan memanfaatkan ya, akhirnya bisa berkolaborasi lebih lama kayak gitu. Itu tips yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau aku biasanya jadi be good listener dan acceptance. Jadi aku tuh selalu kalau punya teman-teman ya aku dengerin dulu nih, oh begini maksudnya, ya oke oke oke. Jadi lebih ke mendengarkan. Ini tipe ke masing-masing ya. Kalau misalnya Suci dan teman-teman mungkin beda, bisa jadi saling diskusi atau saling debat itu juga bagus. Tapi kalau aku lebih ke dengerin dulu, habis dengerin aku terima, habis itu baru aku kasih pendapatku seperti apa gitu. Karena biasanya ya, itu lebih langgeng. Kenapa? Karena kita lebih mendengarkan dulu apa feedback orang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita juga pengen didengarkan, nanti ada kalanya mereka juga mendengarkan kita. Jadi kita saling mendengarkan dan saling menerima apa yang disampaikan kayak gitu. Yang terakhir adalah strong character dan attitude. Jadi ya apapun urusannya, apapun levelnya, apapun networknya, yang paling penting itu adalah kita punya karakter yang kuat dan kita punya attitude yang bagus. Jadi mau ide lo sekeren apapun, mau lo udah mendapat penghargaan dari luar negeri, dari samudra mana, tapi kalau attitude lo parah, itu menurut gue nggak akan bisa diterima di masyarakat ya. Jadi attitude tuh nomor satu, strong karakter itu nomor satu juga. Jadi maksudnya kalau strong karakter, apa nih karakternya Mbak Rena, karakternya Mbak Nadia, karakternya Suci nih, apa nih yang paling kuat misalnya gitu. Nah itu yang perlu di mapping apa. Strong karakter itulah yang dipertahankan, kita punya value apa.
Kalau attitude ya udah kita semuanya ke siapapun orangnya kita berbuat baik dan sopan, respect gitu kan, empathy yang tadi aku share di awal-awal gitu. Jadi ini penting banget untuk memaintain network kita. Nah kalau ini lebih ke tips sih. Jadi maksud aku teman-teman nggak, jangan sampai sekedar kuliah-kuliah aja, jangan sampai masuk kelas keluar kelas kemudian tidur, jangan sampai ikut zoom itu di offin kameranya terus tidur terus nggak ngerjain segala macamnya. Jadi harapanku buat teman-teman di sini dan mungkin adik-adik kelas lain lagi yang lain ataupun yang akan lulus, dirimu dan passion itu penting dan please dikolaborasikan. Jadi walaupun kuliah kamu tetap kreatif, tetap digital savvy, tetap punya skill set untuk new normal. Jadi kalau yang belum bisa desain grafis atau desain apa, belajar belajar pribadi aja, belajar otodidak aja. Kemudian jadilah content writer, karena kan sekarang banyak orang yang bikin-bikin konten gitu kan. Itu kan skill yang mendukung kita kan untuk mencapai goals. Maksudnya ini bakal bakal dipakai kapanpun gitu kan. Apalagi di saat masa pandemi kayak gini. Bisa juga jadi blogger misalnya gitu. Nah, aktifin nih channel-channel teman-teman yang YouTube, podcast, kemudian Instagram, atau misalnya ada kesempatan sharing session ya udah ikut gitu. Jangan sampai diposting untuk yang alay-alay aja nih gitu kan. Jadi kalau bisa bikinlah satu project ya kayak gini, bagus banget kayak Fakultas Indonesia kelas berbagi gitu kan. Jadi aktifin channel-channel yang bisa meleverage teman-teman gitu kan, baik itu belajar maupun connecting the dots buat pembicara-pembicara. Nah, jangan lupa olahraga lah. Kalau kalau olahraga, kalau misalnya rebahan-rebahan mulu kan akhirnya tidak produktif. Jadi jangan lupa olahraga juga. Yang paling penting sih kalau kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu udah pasti ya. Agama itu udah pasti lah. Itu udah nomor satu. Tapi setelah itu teman-teman juga mesti mengembangkan ini menurut aku. Ini jadi every human itu being four dimension kan. Ada body, heart, mind, and soul kan. Nah, mereka tuh pengen di treat as a person juga gitu. Jadi make sure teman-teman semua di sini nge-treat orang-orang lain sama seperti teman-teman pengen di-treat. Nah, jadi perlakukan orang lain seperti teman-teman pengen diperlakukan gitu. Jadi jangan sampai bikin something bad bad things tapi teman-teman juga nggak mau itu terjadi kan. Jadi lakukanlah yang terbaik gitu menurut aku. Kalau lagi kesempatan dengerin podcast, bisa juga dengerin podcast aku, mungkin di sini juga bisa dapat insight banyak. Tapi ini nanti PPT-nya dibagi juga kan Suci ya, jadi bisa bisa sambil lihat-lihat. Nah ini kalau teman-teman mau kontak bisa ke email aku wenifebriani26@gmail.com atau ke WhatsApp atau ke Instagram juga boleh @wenifebriani26. Gitu ya Kak Suci, boleh sampein challenge nggak ya di akhir ya? Nanti abis itu baru kita tanya jawab, boleh ya? Oh boleh Kak. Nah, Silakan. ya teman-teman, ini aku mau kasih challenge nih ke teman-teman yang di sini. Jadi challenge-nya adalah gimana teman-teman bernetworking di seminggu setelah ini, gitu kan? Ini kan hari apa ya? Sabtu ya. Nah mungkin starting from hari Senin besok atau kapanpun itu monggo. Jadi coba challenge teman-teman yang masih belum pede atau masih perlu pengembangan untuk ketemu orang, untuk networking. Coba diatur jadwalnya, misalnya hari pertama ketemu 2 orang, ketemu ketemu 2 orang ini yang medium level misalnya gitu. Atau hari kedua ketemu 2 orang yang apapun itu statusnya, mau low, mau high, mau medium gitu. Terus day ketiga ketemu 2 orang untuk yang high level. Day keempat ketemu 2 orang untuk medium level. Day 5 ketemu orang yang low level misalnya. Tapi ini bebas ya. Maksudnya yang penting kalau dari aku adalah setiap harinya teman-teman punya target ketemu orang atau zooman sama orang atau whatsappan sama orang atau berkomunikasi sama orang. Nah itu masing-masing dua orang. Nah levelnya sih aku nggak matokin. Yang penting teman-teman punya experience untuk berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Nah apabila teman-teman ikutan challenge ini, monggo di share di share experience-nya. Nanti di tag aja ke Instagram aku nih di @wenifebriani26. Nanti ini ada berapa peserta ya? Di sini. Nat, Ci, ada 50-an ya? Kurang lebih ya. Iya Kak ada. Ya, nanti misalnya let's say 5 terbaik lah, 5 terbaik yang posting nanti aku akan kasih hadiah gitu. Jadi nanti mungkin Suci boleh bantu untuk notes ke teman-teman ya. Nanti untuk challenge-nya
selama seminggu, nanti setelah seminggu apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang dapat insight-nya, monggo di share aja, nanti bisa di tag ke Instagram aku. Itu sih mungkin dari Suci, mungkin dari Weni. Suci, makasih banget, silakan kalau Wah, ada luar biasa. pertanyaan-pertanyaan. Luar biasa sekali Ya, nih Kakak untuk share pengalamannya. Berarti semua itu untuk membangun networking itu mulai dari hal-hal kecil ya Kak. Mulai dari betul. misalnya uh, mungkin bertukar nama, kalau nggak bertatap, kalaupun misalnya senyum sapa gitu. Mungkin learning by doing bisa dikatakan seperti itu kali ya Kak ya. Ya, bisa. Karena aku lebih banyak melakukan ya, sharing ini lebih banyak apa yang aku lakukan kayak gitu sih. Gitu. Kayaknya langsung saja ke sesi tanya jawab nih Kak. Udah banyak banget yang bertanya. Waduh. Luar Iya ya. biasa banget antusiasnya. Eh, Halo. Dibuka 3 pertanyaan dulu mungkin ya. Boleh, boleh. Tapi sebelumnya tuh pas pertengahan pembahasan tuh ada yang raise hand nih. Boleh nih Kak Jenny. Oh, gitu. Boleh. Kak Jenny kalau mau bertanya boleh silakan nyalakan audionya. Oh sudah. Sudah di chat. Oh, iya. Atau gimana? Oh sudah nih. Namanya Kak Susan dari VIP Cirebon. Pertanyaannya, Laweni bagaimana cara maintain semua jenis level network? Lalu kalau lagi online, kita kan nggak bisa seminar tatap muka. Bagaimana cara bangun networking tanpa tatap muka? Makasih. Ya, siapa tadi namanya? Maaf. Susan. Di sini Susan. Kak Susan. Oh, Susan, Susan dari Iya. Vim Cirebon. Halo, Vimers Cirebon, apa kabar? Susannya mana ya? Ada nggak sih di sini? Boleh ya? Oh, ini Jenny atau Susan? Namanya Jenny atau Susan? Ntar ada ya. Oke, kalau cara maintain semua jenis level network, tadi yang seperti aku sampaikan, yang paling penting itu adalah tiga hal kan tadi. Yang pertama, kita understanding difference tadi, kita pahami perbedaan-perbedaan di antar level itu. Yang kedua, kita jadi good listener dan acceptance, kita jadi orang yang mendengarkan dan solutif lah gitu kan. Yang ketiga adalah strong karakter dan attitude. Itu kita punya kekuatan karakter dan attitude yang baik. Nah, sebenarnya Susan, kalau maintain jenis level network itu memang ada secara umum yang tadi aku share tiga tadi secara umum seperti itu, tapi memang ada yang treatment khusus ya. Treatment khusus tuh gini, untuk high level biasanya kalau high level itu adalah orang yang sibuk dan adalah orang yang tidak punya waktu banyak. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin dan ngobrolnya pun pakai istilahnya kalau anak startup tuh elevator pitch ya. Jadi kayak yang cuma satu kalimat sebenarnya itu menggambarkan project atau apa yang mau kita omongin gitu. Nah, ngomongnya tuh yang kalau sama level high itu lebih ke strategical, jangan ngomongin teknis kalau aku ya biasanya. Jadi kayak misalnya let's say Pak Deddy Panigoro orang Medco atau Arifin Panigoro orang Medco. Beliau kan waktunya sempit banget. Tapi kalau misalnya kita punya ide atau kita sekedar nyapa, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu gitu kan. Itu sapaannya sesingkat itu. Kemudian nanti Pak saya punya ide untuk bla 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 bla. Jadi satu kalimat tapi yang menggambarkan itu adalah ide kamu. Kalau Bapak ada waktu, boleh ya Pak kita discuss Pak sekitar 30 menit atau 1 jam. Jadi langsung straight to the point, tapi idenya tuh bener-bener langsung kayak gitu. Nah, orang-orang high level tuh senang di trade lebih directly dan lebih strategik. Kemudian kalau misalnya um, ke sehari-harian, maksudnya bahasa sehari-hari, kita tuh lebih ke respect tadi yang aku share tadi Susan di awal, ada respect, ada empathy, ada audible, ada clarity, sama satu lagi terakhir tuh humble. Nah, gaya komunikasi kita tuh kayak gitu kalau ke high level, ke semuanya sih, tapi kalau ke high level tuh lebih treatmentnya lebih lebih detail ya, lebih lebih spesifik kalau aku kayak gitu. Kalau ke medium atau ke low itu sama kayak kita nge teman-teman aja. Jadi kalau ulang tahun kita ucapin ulang tahun gitu kan. Kalau misalnya kita sempat punya alokasi dana ya kasih hadiah, kasih kado. Tapi kalaupun enggak ya cukup di sosial media, di mention misalnya gitu. Nah, kalau untuk high level kita kadang-kadang memang perlu treatment khusus, misalnya kita bikin hampers misalnya gitu kan. Hampers yang nggak usah mahal-mahal, tapi yang penting tuh ini maknanya kalau orang-orang high level itu. Yang penting value-nya.
Jadi niat kamu tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya value-nya nggak ada, orang-orang high level tuh kayak ya udah ngapain ya ini anak nggak jelas gitu pribadinya apa sih gitu. Nah itu kalau menurutku Susan, kalau untuk high level itu yang paling dipentingkan adalah strong karakter, attitude sama tadi idenya tuh original gitu. Kalau kalau cara maintainnya ya. Nah kalau misalnya kita lagi online terus kita nggak bisa seminar tatap muka, cara membangun networknya gimana kalau tatap muka? Tanpa tatap muka ya. Yang pertama, biasanya aku kalau mau networking di apa ya tanpa tatap muka, aku biasanya ngikut forum-forum, atau diskusi-diskusi online yang ada orang yang aku tuju. Misalnya gini, misalnya contoh kemarin aku ada acara di PB, aku sebenarnya pengen ketemu Pak Rektor misalnya kayak gitu. Nah nanti aku ikut training itu terus, pahamin segala macamnya. Abis itu di akhir acara nanti aku nanya. Kalau aku nanya pasti orang pada notice kan, oh ini Weni ya, oke anak mana nih perikanan, anak IPB gitu. Sama kayak Susan lakukan sekarang, ini adalah salah satu cara membangun network tanpa tatap muka Susan. Jadi memperhatikan videonya di on kan, kemudian nanya gitu kan. Nah pada saat nanya, misalnya nanyanya itu memang bisa tatap muka langsung kayak gini nih, kayak Suci sama aku misalnya, itu jadi lebih lebih dapat, sense of networkingnya gitu sih. Itu yang pertama kalau kita lagi online online ya, kalau misalnya meeting online. Nah kalau yang kedua adalah kita bisa reach out di sosial media atau di WhatsApp gitu, atau di komunikasi lainnya. Jadi, lebih ke minta connectingkan ke teman-teman dengan cara yang tetap tadi humble, sopan dan strong attitude, tapi, poinnya adalah gimana caranya biar teman-teman itu, tanpa tatap muka tapi tetap bisa networking, tetap bangun komunikasi yang bagus walaupun pakai media gitu. Yang penting sih bahasa, attitude sama strong sih, kalau kalau strong attitude sih kalau misalnya, di bahasa-bahasa online ya. Karena kan kalau tatap muka kita tahu nih, oh dia bete nih atau dia bahagia nih gitu-gitu kan. Tapi kan kalau online kita nggak tahu. Jadi tetap, sopan santun di bahasa tuh tetap dilakukan aja kalau online. Itu cara open networkingnya. Mungkin nanti Susan bisa japri WhatsApp atau Instagram atau email ya. Jadi kita bisa lebih ngobrol lebih intens sih gitu sih. Gitu Susan. Susan. Baik, terima kasih Kak. Semoga Kak Susan atas jawabannya dapat menjawab pertanyaan tadi. Langsung aja kali ya Kak, pertanyaan selanjutnya ini dari Andre Luki dari PB, izin bertanya, bagaimana pandangan Kakak terkait SKSD, so kenal so dekat dalam networking? Banyak pandangan orang yang bilang kalau kita caper dan hal tersebut membuat kita menjadi malas untuk memulai sebuah perkenalan. Ya, Bagaimana mengatasinya Kak? Terima kasih. siap. Andre, yang Andre mana ya Andre? Halo bro. Oi, apa kabar? Salam kenal. IPB jurusan apa nih? Departemen manajemen Kak. Oh, manajemen ya, sama Pak Budi dan teman-teman ya, Pak Budi Purwanto. Siap. Kalau SKSD udah pasti gitu kan, karena orang yang mau, eh, kenalan sama orang lain pasti persepsi di awal tuh dianggapnya SKSD. Tapi tetap, eh, kalau aku Ki ya, kalau aku manggilnya apa nih Andre ya. Kalau aku Andrea biasanya tiga itu yang tadi aku share di awal. Jadi kan ada persepsi, trust sama komunikasi. Yang paling penting adalah mindset atau niat untuk kenalannya. Jadi bodo amat ya orang mau bilang SKSD. Yang penting persepsi gue adalah gue mau kenalan dengan niat baik. Terus kenalannya tuh juga beneran kenalan as your style. Jadi kalau misalnya Andre kenalannya dengan happy, mukanya dengan semangat dan dengan apa dengan antusias, ya tunjukkan itu. Tapi kalau misalnya Andre adalah orang yang kalem dan, misalnya apa kenalannya juga dengan oh iya mas saya begini begini begini, ya itu style lo gitu. Jadi kalau bisa, kalau aku biasanya menepis mindset SKSD itu adalah dengan be yourself aja. Jadi diri kita sendiri, mindset kita baik, niat kita baik, ketemu untuk melakukan suatu hal yang positif untuk mencapai, goals kita gitu kan. Ya udah memang itu yang gue lakukan. Dan kalau lo nganggap gue SKSD, ya nggak apa-apa juga, mungkin itu persepsi yang lo tangkap, tapi kalau gue niatnya adalah begini. Jadi kalau aku sih lebih fokus ke apa yang kita inginkan, kita niatkan dan kita persepsikan terhadap orang tersebut. Nah untuk menjaga pandangan itu mungkin kita tidak terlalu berlebihan aja sih Ki, mungkin, Andre ya mungkin ya, karena, kalau Andre as another person akhirnya kan orang melihatnya mungkin berlebihan. Tapi kalau kita kenalan as a Andre, as a Weni,
ya memang begitu orangnya kok, memang dia begitu gitu. Jadi kenalannya pakai style kita aja Andre gitu. Kalau misalnya ketemu Pak Arif Satria, halo Pak, saya Andre Pak dari manajemen. Oh iya, bla bla bla. Ya udah gitu. Bodoh amat orang mau yang bilang SKSD sama rektor. Toh rektor gue juga gaul kok, bisa kenal sama siapa aja. Misalnya gitu kan ya. Nah jadi kita paham dulu. Jadi kita paham nih ketemu sama siapa, paham diri kita siapa, paham ketemu siapa, orang lain itu nanti akan ngikutin aja sih sebenarnya. Jadi kayak kita jadi influencer aja, Andre. Kalau netizen kan memang banyak ya untuk yang julid-julid tuh ya udah biarin aja gitu kan. Yang penting kita fokus sama diri kita, orang yang di depan kita, sama tujuan positif kita. Kalau tujuan kita negatif ya udah lah ya pasti itu nggak akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau selama niat kita positif, selama yang kita bawa adalah kindness things, kindness at scale, itu menurut gue akan lancar-lancar aja kayak gitu. Nah, hal yang membuat malas untuk memulai perkenalan itu balik lagi ke mindsetnya Andre nih, mindsetnya teman-teman nih gitu kan. Kalau lo males, ya nggak apa-apa, kasih waktu. Oh ya saat ini gue lagi males nih, nggak apa-apa gitu kan. Tapi malesnya tuh cuma sampai jam 9 sampai jam 10 ini aja ya, misalnya gitu kan. Jadi kayak ngasih waktu gitu loh Andre. Oke, hari ini hari Sabtu, gue nggak akan kemana-mana karena ini libur, gue akan tidur aja, bodo amat mau kenalan kayak mau apa kayak, gue pokoknya mau tidur aja. Tapi cuma hari ini aja nih gue bakalan malas. Untuk hari Senin gue udah harus gue perlu setting bahwa gue akan ketemu 2 orang yang high level misalnya gitu. Ya udah, karena lo udah state kayak gitu Andre, biasanya tuh kayak ngikutin gitu loh. Kalau kalau yang penting tuh di state, ditulis aku mau ketemu siapa hari ini, besok ketemu siapa, ini ketemu siapa. Jadi kalau masalah malas itu terus terang gue juga pemalas orangnya gitu. Tapi itu balik lagi masalah mindset kita. Jadi kalau kita misalnya mindset kita hari ini malas, ya udah hari ini aja ya gitu kan. Atau misalnya kita yang tahu batas diri kita tuh seberapa Andre gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau memang orang bilang kita caper, selama kita nggak caper ya udah bodo amat. Kalau misalnya kita males, berarti internal diri kita tuh mesti kita semangatin gitu loh, mesti kita atur lagi mindset kita. Jadi kalau mindset kita udah, lo tau milestone kan ya, milestone tuh kan kita punya kayak time frame, waktu. Jadi kalau misalnya waktu hari Sabtu Minggu gue tidur, ya udah tidur, tapi Senin Selasa gue mesti ketemu bapak dosen A, Rebo gue ketemuin. Jadi kayak udah punya time frame gitu. Nah kalau udah punya time frame kayak gitu, insya Allah tuh lebih gampang untuk malesnya itu udah tersetting sesuai dengan yang di mindset kita biasanya gitu. Nah jangan sampai juga malesnya tuh sepanjang hari. Ya berarti mindset lo males aja Senin sampai Sabtu gitu kan. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Itu sih menurut aku mudah-mudahan menjawab Dre. Nah kalau misalnya dirimu as alumni IPB, so menurut gue nggak apa-apa, lo japri aja ke gue, terus juga nanti gabung aja ke himpunan alumni IPB, karena gue juga aktif di mentoring leader, kalau lo tahu mentoring leader, jadi nanti bisa connecting lebih jauh ya gitu Andre kira-kira. Makasih tahu Sip. ini jawabannya. Saya masih mahasiswa Pak, belum alumni. Nggak apa-apa, gue ngasih tahu ya biar nanti kalau lulus himpunan alumni. Siap-siap. Mantap. Semoga Makasih. terjawab ya Kak Andre atas pertanyaannya tadi. Ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum mungkin waktunya kan sudah ini juga ya. Mepet ya. Dari Fania, strategi partnership di Rakamin Academy. Mungkin ada kiat-kiat bangun komunikasi untuk bisa networking dengan tujuan kolaborasi dengan decision maker di perusahaan. Ya. Halo Fania. Fania ada di sini kah? Enggak ada. Fania, Ya, thank hai you Kak. bang. Halo, di mana dirimu? Oh, halo. Halo Fania, salam kenal. Kebetulan sama nih, kalau aku juga di Kita Bisa as a brand partnership yang connecting the dots dengan perusahaan-perusahaan juga. Nah, mungkin kalau Fania sendiri, kalau yang menurut aku bisa bangun komunikasi untuk sama decision maker, yang paling penting itu memang balik lagi Fania mesti as a personal tuh kita mesti paham tuh Fania tuh tipenya kayak gimana nih kalau komunikasi. Kalau aku kan tipe komunikasinya adalah cheer up, happy, semangat, antusias gitu. Nah, jadi kita kayak mesti tahu kita tuh cara komunikasi kita ke orang tuh kayak gimana gitu kan. Nah, terus kita mesti tahu juga controlling kita tuh di mana. Jadi kalau aku tuh misalnya udah ngobrol sama orang, kadang-kadang nggak inget nih orang nih mesti ngomong juga nih, jangan whiny aja yang dominan gitu kan. Nah, kayak kita pintar-pintar mesti tahu membagi porsi-porsi obrolan kita. Itu yang pertama sih tips dari aku. Jadi kita mesti tahu uh, tombol button
kontrol kita pada saat komunikasi itu di mana, terus tipe-tipe komunikasi kita tuh kayak gimana, apakah kita lebih cenderung mendengarkan, apa kita emang orangnya cheer up, menggebu-gebu gitu-gitu, atau misalnya ya udahlah ya, gue dengerin lo aja deh gimana gitu-gitu. Nah itu yang perlu di define dulu dari Vania. Abis itu selesai, menurut gue Vania juga bisa ini Van apa membuat suatu apa ya, istilahnya kalau di startup tuh kayak pitch deck gitu loh, pitch deck. Jadi misalnya Prakami Academy punya company profile ataupun pitch deck yang sudah dibuat gitu ya, program-program. Nah itu dibikin se-sharp mungkin, maksudku gini, langsung to the point-nya gitu loh. Jadi misalnya Rakami Academy punya program misalnya sharing session misalnya gitu ya, sharing session mengundang CEO siapa gitu, misalnya CEO Telkomsel atau apa. Nah itu dikomunikasikan why-nya, bener-bener why itu kenapa sih satu kalimat misalnya gitu. Kemudian how-nya gimana, terus apa sih impact-nya, ditambahin impact-nya gitu. Jadi biasanya kalau decision maker itu dia pengen tahu why-nya kenapa, pengen tahu gimana cara melakukannya. Terus kalau gue join, impact-nya apa nih gitu. Kalau misalnya gue join cuma buat ala-ala doang ya ngapain gitu kan. Nah, impact-nya itu perlu di state apa aja. Nah, menurut aku, Van, kalau misalnya bikin tuh bikin yang langsung to the point aja. Nanti boleh cari juga sih, mungkin Vania udah pernah dengar juga kalau istilah elevator pitch itu loh. Jadi kayak waktu kita naik lift cuma 11 menit tapi kita udah ngobrolin apapun itu gitu kan. Nah, itu kata-kata yang di dalam pitch deck itu, di dalam PPT itu mesti to the point dan langsung ke tiga poin yang tadi, why, how, sama impact-nya apa gitu kan. Nah abis itu di Vania sendiri belajar untuk how to deliver itu se-clear mungkin, se-respect mungkin, se-humble mungkin yang tadi five point yang aku share di depan. Jadi latihan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya memang pertama kali baru ketemu decision maker, ya udah latihan sama teman gitu misalnya, atau sama CEO gitu kan. Gitu. Nah, setelah ready di Vania, setelah ready di tahu cara komunikasi, tahu cara delivernya, membuat pitch deck yang pas gitu kan, terus elevator pitch-nya juga pas gitu, kemudian di trial sama sesama teman partnership atau sama CEO atau apa, pokoknya di trial jangan lupa. Nah, terus paralel nanti kamu baru share ke decision maker-nya. Nah, untuk share ke decision maker itu tadi yang perlu aku ingatkan juga, ada 3 hal yang krusial kan tadi ya Van, ada 3 pas janjian ketemuannya, pas ketemuannya, sama setelah ketemuannya gitu kan. Nah kalau bisa kamu pas janjiannya itu memang benar-benar di timing yang pas gitu kan, kemudian pas ketemuannya kamu bisa nge-deliver pitch tadi dengan bagus, dengan directly, dengan apa, solutif dan dengan impactful. Kemudian setelahnya jangan lupa di follow up. Biasanya fail-nya kalau anak-anak partnership atau anak-anak sales itu lemahnya di follow up-an. Kayak gue misalnya, gue udah sebar proposal, cet gitu kan, udah presentasi, udah segala macam, udah heboh gitu kan, udah oke. Tapi kita lupa nih nge-follow up gitu kan, skip. Mas, jadi yang kemarin gimana mas? Ya belum Wen, atau ya gimana ya gitu-gitu. Ya kita akhirnya kan ya nggak jadi dong gitu kan. Akhirnya kita malas untuk follow up. Nah menurutku follow up itu jadi nggak jadi project itu tetap penting gitu. Jadi apalagi sama decision maker yang dia waktunya itu kita nggak bisa pegang kan gitu kan. Yang paling penting kita pegang kontaknya sama sekretarisnya dia gitu, atau atau tadi yang aku bilang influencernya si decision maker. Nah, jadi nanti salah satu tips lagi nih Van, pada saat kamu meeting nanti kan kamu ketemu orang nih misalnya di Zoom gitu ya, atau let's say sekarang kan Zoom ya, nggak bisa ketemuan ya. Nah, kalau di Zoom tuh kamu lihat siapa sih orang yang influencing banget di gengnya Bapak Direktur ini. Jadi misalnya kan biasanya CEO ngajakin 2 staffnya lagi misalnya gitu ya, atau misalnya Bapak A ngajakin Mbak B sama Mbak C gitu ya. Nah, di antara Mbak ini mana nih ya yang kira-kira cara ngomongnya didengerin sama CEO, terus cara dia ngedirect itu didengerin. Nah, itu tuh kamu mesti sense of-nya itu cepet tuh. Nah, pada saat kamu lihat, oh ternyata Mbak yang B nih yang diperhatiin nih sama CEO, ya udah kamu pepet di dia gitu. Jadi kadang-kadang aku punya strategi untuk ngecek siapa sih yang didengerin sama si decision maker ini. Nah, pada saat kamu udah punya touch sama yang didengerin ini,
biasanya itu lebih gampang untuk menyampaikan. Jadi misalnya, Mbak, tolong dong Mbak, tanyain sama Bapak, kira-kira proposal gue yang kemarin gimana ya Mbak ya gitu. Oh iya iya bentar ya gue tanyain. Nah kalau misalnya udah sampai kayak gitu, itu kamu udah dapet strategic point banget tuh ke decision maker gitu sih menurut aku gitu. Jadi mungkin nanti Fania juga bisa kontak ke aku juga sih kalau kita mau discuss lebih Oke, banyak, nanti bisa boleh ke banget Kak. ke Instagram atau ke WhatsApp atau ke email monggo aja karena sama-sama geng partnership ya. Jadi Iya. perlu berkolaborasi lebih banyak gitu sih. Berarti Gitu sih cukup Fania tricky mungkin. ya Kak. Maksudnya Ya, apalagi mostly saat ini kan kita pandemi, jadi mungkin trikinya adalah kalau yang aku alamin em, sebelum akhirnya kita bangun komunikasi itu loh, karena kan kita nggak ketemu sama orang gitu, nggak dan lebih banyak marketing komunikasinya itu dari sosial media kayak LinkedIn gitu misalnya. Berarti mungkin lebih banyak koneksinya nggak cuma sama satu orang ya, betul. Kalau aku ya, untuk biar kita tahu misalnya kan kita maunya ke decision maker, iya, maksudnya ya, ke decision maker bisa aja ke bagian partnership itu kan juga banyak kan ya Kak betul, Masa. betul. Mungkin lebih ke kadang ada juga yang responnya mungkin positif tapi di lain orang akan lebih positif, ada yang negatif ada yang positif gitu. Ada motivasi. Betul. Oh Gitu iya, sih. aku mungkin bisa tambahin, kalau aku biasanya kalau misalnya mau connect ke suatu perusahaan, aku ngeceknya pertama kali memang di divisi humas atau partnership. Nah, kalau itu nggak berjalan, Oke. aku biasanya cari anak marketingnya, anak salesnya, terus yang sering berhubungan sama orang luar gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa di satu pintu aja tuh kan. Jadi lo mesti cari Oh, berbagai macam pintu untuk bisa nge-reach out si decision maker gitu. Nah, beruntungnya kalau misalnya kita benar-benar. tadi kita udah memapping siapa high level kita, siapa medium level kita, siapa yang low level kita. Nah, kalau kita punya networking high level, berarti kita tinggal tanya nih, Pak, bantuin saya dong Pak, Bapak kenal nggak Pak sama CEO-nya Link aja Pak? Oh itu teman saya, bla bla bla. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita karena kita udah punya mapping itu, jadi kita lebih gampang nih Van. Kalau selaku anak partnership kita mesti lihat selak-selaknya di mana sih kita bisa mencari si decision maker itu. Karena kalau misalnya kita masuk dari berbagai lini, kita nggak ketemu juga, ya udah kita akhirnya memanfaatkan networking kita atau networking bos kita atau networking orang yang lebih tinggi dari kita. Jadi biasanya itu linear sejajar. Mereka tuh punya kayak community apa community. Nah, terakhir kalau Oke. misalnya memang tidak ketemu sama sekali, ya udah lo random aja, lo Ya, cari dia misalnya benar-benar. lagi ngisi kelas di mana misalnya atau dia biasanya hobinya di mana misalnya gitu kan ya udah sok-sok aja misalnya bapak saya fans bapak lupa bla 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 ya speak speak kayak gitu kalau anak marketing anak partnership mesti harus berani kayak gitu kan jadi biar biar orangnya Iya notice benar. kayak gitu sih atau di LinkedIn lo japri aja misalnya CEO-nya Link aja udah japri nih halo mbak saya bla 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 nggak dibalas ya udah dilihat bawahnya partnership saya apa gitu jadi memang kita kayak mencari leads itu mesti gerilya dari segala macam aspek sih menurut aku. Tapi tetap prioritinya Cari lagi. ya prioritinya adalah attitude tadi. Jadi kalau misalnya sekali dia kita tanya dia nggak respon, ya udah nggak usah dilanjutin. Karena attitude tuh paling penting sih menurut gua kalau dalam mengconnectingkan people gitu sih. Setuju Kak. Itu Good. sih. Thank you so much Kak Weni. Makasih Good Fania. speech. Semoga menjawab Makasih. ya kapannya jawabannya, pertanyaannya. Eh, mungkin ini dari sekian banyak Iya, pertanyaan thank you. bisa langsung ditanyakan lewat email atau nggak Instagram kali ya Kak ya? Iya boleh ke DM Instagram boleh, email boleh, WhatsApp boleh. Mungkin aku nanti minta ini ya, Suci, minta file di chat ini aja. Siapa tahu bisa aku jawab-jawabin, nanti bisa di-share ke teman-teman gitu. Ya. Oke. Oke. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari Kak Weni dulu. Silahkan Ya. Kak. Kalau dari aku, so far pertama aku say thank you dulu nih buat teman-teman semuanya di Fakultas Indonesia, kemudian buat teman-teman semua yang udah join. Happy banget bisa sharing, happy banget bisa tahu bahwa teman-teman juga punya interest yang sama, kemudian punya keinginan yang sama untuk maju gitu kan. Harapannya apapun itu semoga sukses dan semoga kita tetap terkoneksikan gitu ya. Lagi-lagi networking semuanya harus tetap terkoneksikan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya buat teman-teman bisa ikutin challenge-nya aku atau
ikutin step-step yang pernah aku lakukan, setidaknya mencoba sekali sekali 2 kali juga nggak apa-apa, nggak works juga nggak apa-apa, yang penting nyoba. Jadi kayak pertama tadi punya kartu nama, yang kedua mapping networknya teman-teman, terus yang ketiga kalau misalnya bisa ngaktifin channel-channelnya teman-teman dengan positive things, itu bagus banget. Yang keempat, ikutin challenge yang seminggu tadi kalau misalnya bisa. Kalau misalnya pun nggak bisa nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah tahu lah step-stepnya kayak gimana, dan experiencing itu gitu, lakukan. Jangan cuma dengerin aku doang nih ya, ini gimana ya, oh iya bagus bagus, tapi nggak dilakuin, ya udah bye aja, sama aja bohong gitu kan. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga adalah buat aku adalah orang yang open. Jadi kalau teman-teman punya satu hal yang perlu didiskusikan, ataupun punya hal-hal yang perlu dikonektingkan, ya kan, karena di kita bisa juga, aku as a brand partnership lead juga gitu kan, jadi bisa bisa kita kolaborasikan. Misalnya ada teman-teman yang punya program apa, di kita bisa punya program apa, nanti bisa kita connectingkan. Kemudian jangan segan-segan untuk mereach out aku, baik itu di DM ataupun di WhatsApp ataupun email. Harapannya kita bakal terus terkoneksi. Dan jangan ragu-ragu juga kalau misalnya teman-teman punya experience baru, punya ide baru, tapi mau di-share ke aku via Instagram atau via DM, itu monggo aja. Jadi nggak cuma pertanyaan, tapi kalau misalnya ada insight-insight baru pun monggo. Itu aja sih. Aku say thank you banget teman-teman semuanya. Makasih banget dan semoga bermanfaat. Pokoknya intinya semangat terus ya untuk networking silaturahim gitu. Ya, terima kasih banyak nih Kak atas pengalaman dan materinya, sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menambah insight baru gitu untuk kami. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah rangkaian diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat beberapa materi dan pengalaman dari narasumber, mulai dari why networking dan basic konsep, dan memetakan dan menjaga networking kita. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kayaknya enaknya foto bersama dulu nih Kak. Oh iya, bareng, iya, bareng peserta. Boleh teman-teman di on kameranya. Ya. Karena ada 2 slide, jadi 2 kali teman-teman. Oke. Bentar, masih ada yang belum. Sebentar. Oke. Tahan. Oke. 3, 2, 1. Tahan. Ada 2 slide. Bentar, saya save dulu. Sebentar. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Sip. Sudah ya Kak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Weni atas ilmu dan pengalamannya, dan terima kasih kepada para peserta kelas pagi hari ini dan panitia yang telah bekerja sama. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari kakak panitia yang lain ya. Silakan Kak. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya mewakili Fakulti Indonesia. Berterima kasih banyak atas partisipasinya, terutama untuk Kak Weni yang sudah bersedia sharing pada pagi hari ini. Nah, seperti yang mungkin teman-teman lihat di sosial media kita, di publikasi kita, bahwa rangkaian kelas mentorship hari ini merupakan rangkaian dari kelas maraton yang diselenggarakan dari tanggal 20 Agustus 2020 hingga 23 besok, yang mana kita ada 11 topik mentorship, kelas mentorship dari mulai pengembangan karir, bisnis, investasi, dan psikologi, dan juga leadership. Nah, rangkaian kelas Kak Weni ini merupakan salah satu dari rangkaian yang ada. Nah, ada kelas berikutnya, nanti pada saat jam 1 siang ini merupakan kelas bisnis. Kita akan membahas startup di sana bersama business development dari Grab, yaitu Kak William Panjaitan.
Mungkin teman-teman yang belum registrasi kelasnya dan tertarik untuk mengikuti kelas berikutnya bisa diregistrasi di faculty.id/kelas donasi. Itu aja teman-teman, dan silakan cek sendiri di sosial media kita kelas-kelas berikutnya yang kita selenggarakan hari ini dan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di kelas berikutnya. Ya, makasih teman-teman. Makasih Kak. Ya, bye. Oke teman-teman, saya Suci pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.